Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli Saifuddin dalam pembelajaran fisika kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai materi momentum sudut, yaitu materi terakhir pada bab dinamika rotasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe, like, and share video ini ya. Pada waktu kelas 10, teman-teman semua sudah belajar mengenai momentum linier. Momentum linier itu merupakan perkalian antara massa dengan kecepatan. Nah, di sini pada gerak rotasi terdapat momentum sudut. Nah, kita perhatikan ada sebuah lingkaran, misalkan sebuah roda. Nah, roda ini kita gerakan atau kita putar. Nah, si roda ini ketika digerakkan oleh kita, kecepatan liniernya itu sebesar pi. Nah, ketika roda ini bergerak, otomatis terdapat momentum sudut. Yang besarnya itu adalah L sama dengan I dikali omega. Nah, dengan L-nya itu adalah momentum sudut. Satuannya rad per sekon. Satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Kemudian I momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, dan omega adalah kecepatan sudut satuannya rad per sekon. Nah, di sini kita bisa menguraikan atau menjabarkan persamaan momentum sudut, yakni L sama dengan I dikali omega. I itu adalah momen inersia. Persamaan momen inersia adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari omega itu adalah V dikali R. Nah, sehingga omega itu adalah V per R, bukan V dikali R. Omega sama dengan V per R. Nah, sehingga I-nya itu M kali R kuadrat kali V per R. Nah, sehingga R-nya kan ada yang sama. Ini yang di bawah habis, sisa 1. Jadi, momentum sudutnya itu adalah M R kali V. Oke, kita akan membahas mengenai hubungan momentum sudut dengan momen gaya. Nah, pada waktu kelas 10, teman-teman sudah membahas mengenai hubungan momentum suatu benda dengan gaya. Kita ketahui bahwa F kali dt sama dengan perubahan momentumnya. Atau lebih sederhananya, gaya sama dengan dp per dt. Kita ketahui bahwa momentum linier itu adalah M dikali V. Berarti P sama dengan M dikali P. Nah, sehingga F sama dengan dm kali P per dt. Kita tahu bahwa kecepatan linier pada gerak rotasi itu adalah P sama dengan omega dikali R. Nah, sehingga F sama dengan d M kali omega dikali R per dt. Nah, di sini karena ada variabel R-nya, kedua ruas kita kalikan dengan R. Kedua ruas dikalikan variabel R. Nah, sehingga F kali R sama dengan D M omega R kali R per dt. Lanjut, sehingga F dikali R kita ketahui bahwa F kali R itu sama dengan torsi atau momen gaya, sehingga tau sama dengan d M omega R kuadrat per dt. Nah, kita pindahkan ke depan, R-nya d M R kuadrat kali omega per dt. Kita ketahui mr kuadrat itu adalah momen inersia. Kita ganti d
kali I kali omega per dt. Nah, kita tahu bahwa perkalian antara momen inersia dengan momentum sudut adalah perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut adalah momentum sudut. Nah, sehingga I dikali omega itu kita ganti dengan L. Nah, sehingga persamaannya dl per dt. Nah, ini hubungan antara momen gaya dengan momentum sudut. Persamaannya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kekalahan momentum. Nah, hukum kekalahan momentum itu jika tidak ada momen gaya yang bekerja atau sigma taunya itu sama dengan 0, maka momentum sudut yang berotasinya itu adalah tetap. Nah, secara matematis seperti ini. Sigma tau sama dengan 0 atau dl per dt sama dengan 0. Artinya L-nya itu adalah konstan. Berarti momentum sudutnya itu adalah konstan atau tidak berubah. Kalau momen gayanya itu sama dengan 0. Nah, artinya kalau L-nya itu adalah konstan atau tetap, berarti momentum sudut yang pertama sama dengan momentum sudut yang kedua. Nah, lebih sederhananya I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Nah, ini persamaan hukum kekalahan momentum sudut. Hukum kekalahan momentum sudut. Terakhir, kita bahas contoh soalnya. Kita lihat sebuah silinder tipis berongga dengan diameter 120 cm dan massa 20 kg berotasi melalui pusat sumbunya seperti gambar berikut ini. Jadi sebuah silinder tipis kemudian berputar. Nah, ini R-nya itu adalah jari-jarinya. Nah, jika kecepatan sudutnya 20 root per menit atau 20 putaran per menit, hitunglah momentum sudutnya. Nah, berarti penyelesaiannya itu diketahui diameternya D-nya 120 cm. Kita ubah diameter itu adalah setengahnya jari-jari. Berarti 120 dibagi 2, 60 cm. Dikonversi ke meter jadi 0,6 meter. Nah, kemudian yang kedua ada masanya. Masanya itu 20 kg. Dan yang terakhir omeganya itu adalah 20 rpm. Yang ditanyakan besar momentum sudutnya atau L-nya berapa. Nah, karena di sini nilai omeganya itu adalah satuannya root per menit, sedangkan kita harus mencarinya itu rad per sekon berapa. Nah, berarti untuk omeganya 20 dibagi 60. Nah, berarti 20 dibagi 60 ini jadi 1/3 RPS atau putaran per sekon. Jadi kenapa dibagi 60? Kan 1 detik itu 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, sehingga 20 dibagi 60 detik adalah 1/3 RPS. Nah, karena ini pi radian atau putaran, berarti nilai V-nya itu adalah 180 derajat. Karena ini satu putaran penuh, berarti nilainya itu adalah 2 V rad. Nah, 2 V rad. Nah, sehingga 2 V rad per sekon. 2 V rad per sekonnya itu adalah per 3. Berarti 2 pi per 3. Berarti 2 dikali 180 dibagi 3, satuannya rad per sekon. Berarti 360 kan? 2 kali 180 dibagi 3, hasilnya 120 rad per sekon. Nah, sudah seperti ini, kita mencari momen inersianya. Momen inersianya itu adalah M kali R kuadrat. Berarti M masanya adalah 20 kilo dikali 0,6 dikuadratkan. Jadi 0,6 kali dikuadratkan jadi 0,36 kali 20, 7,2
2 kilogram meter kuadrat. Nah, baru udah mencari momen inersianya, kita masukkan ke persamaan momentum sudut. L sama dengan I dikali omega. I-nya berapa? 120 dikali 7,2. Jadi nilai momentum sudutnya itu pada silinder tipis berongga itu nilainya itu adalah 864 kg meter kuadrat per sekon. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya pembahasan materi mengenai momentum sudut telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.